Mengapa melakukan no contact dengan si narsistik begitu penting? Ada banyak emosi yang menantang seperti keraguan dan ketakutan yang dirasakan oleh korban pelecehan ketika mereka melakukan no contact dengan si narsistik. Meskipun demikian, melakukan no contact dengan si narsistik adalah hal yang sangat penting, dan ini merupakan salah satu teknik terbaik yang dapat Anda gunakan untuk melindungi diri Anda dari pelecehan mereka. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa sangat penting untuk melakukan no contact dengan si narsistik. 1. Melakukan no contact dengan si narsistik mengajarkan Anda untuk memprioritaskan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Tujuan utama si narsistik adalah untuk tetap berkuasa dan mengendalikan korbannya selama mereka bisa, melalui siklus invalidasi, devaluasi, dehumanisasi, manipulasi, dan berbagai pola perilaku narsistik, mereka seringkali mampu tetap memegang kendali selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apa yang dilakukan oleh siklus ini adalah menghancurkan kesadaran diri korban, kemampuan untuk mengkonseptualisasikan realitas mereka sendiri secara akurat, dan harga diri, sehingga membuat korban hampir sepenuhnya bergantung pada si narsistik dalam hidup mereka. Hal ini sangat berbahaya karena memungkinkan si narsistik untuk memproyeksikan semua emosi negatifnya kepada korbannya, artinya korban adalah gudang emosi negatif si narsistik. Hal ini karena si narsistik sangat tidak memadai secara emosional sehingga mereka tidak mampu mengatur emosi mereka sendiri. Mereka memproyeksikan hal tersebut kepada korban untuk menghindari gangguan pada stabilitas emosional mereka. Alasan mengapa hal ini merupakan aspek berbahaya dari pelecehan narsistik adalah karena invalidasi, devaluasi, dehumanisasi, manipulasi, dan pola perilaku narsistik mengajarkan korban untuk mengabaikan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhannya sendiri supaya mereka tetap dalam hubungan baik dengan si narsistik. Invalidasi, devaluasi, dehumanisasi, manipulasi, dan pola perilaku narsistik menyebabkan korban pelecehan narsistik seringkali merasakan rasa bersalah, malu, takut, dan cemas yang luar biasa ketika mereka berusaha memprioritaskan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhannya, bahkan setelah mereka secara fisik lolos dari siklus pelecehan narsistik. Inilah salah satu alasan mengapa sangat penting untuk tidak melakukan kontak dengan si narsistik. Ketika Anda memutuskan segala bentuk komunikasi dengan si narsistik, Anda akan terhubung kembali dengan nilai-nilai inti, kesadaran diri, kemampuan Anda untuk mengkonseptualisasikan versi realitas Anda sendiri, serta pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Mempelajari bagaimana merasa nyaman dengan memprioritaskan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda adalah langkah pertama yang dapat Anda ambil menuju kehidupan yang lebih bahagia, sehat, dan aman yang dapat Anda banggakan dan semuanya dapat dimulai dengan tidak melakukan kontak dengan si narsistik dalam hidup Anda. 2. Melakukan no kontak dengan si narsistik memungkinkan Anda mengembangkan respons trauma yang sehat. Memiliki respons trauma yang tidak sehat, seperti melarikan diri dengan belanja atau makan berlebihan untuk menghindari trauma, atau justru bersikap menjilat dengan selalu memprioritaskan apapun kepentingan si narsistik, justru dapat menghambat Anda untuk keluar dari siklus pelecehan narsistik. Respons trauma yang sehat adalah respons terhadap trauma dengan cara yang efektif secara psikologis, misalnya ketika Anda bersikap cerdas dalam situasi stres,
bukannya mengasingkan diri atau lari dari trauma, seperti menggunakan teknik pernapasan dalam situasi stres, atau Anda menetapkan batasan yang sangat tegas dalam situasi di mana Anda merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan secara manusiawi oleh si narsistik. 3. Melakukan no contact dengan si narsistik mencegah Anda membenarkan, merasionalisasi, dan menormalkan pelecehan. Disonansi kognitif adalah penyebab berlanjutnya banyak hubungan yang penuh kekerasan. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa ketika kita mengalami ketidakkonsistenan antara keyakinan, perilaku, dan informasi, hal ini menyebabkan ketegangan psikologis yang sangat besar. Untuk meredakan ketegangan ini, kita akan mengubah satu atau lebih elemen yang menyebabkan ketidakkonsistenan agar semuanya konsisten. Dalam hubungan narsistik, disonansi kognitif bermanifestasi dalam bentuk pembenaran, rasionalisasi, dan pada akhirnya normalisasi pelecehan narsistik. Jika Anda tidak melakukan kontak dengan si narsistik, hal itu menempatkan Anda pada posisi berkuasa dan mengendalikan realitas Anda. Anda tidak akan mengalami invalidasi, devaluasi, dehumanisasi, dan pelecehan narsistik yang menyebabkan pembenaran, rasionalisasi, dan normalisasi pelecehan. Anda akan dapat memprioritaskan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Anda akan mampu mengembangkan respons trauma yang sehat. Anda tidak harus mengorbankan kesejahteraan Anda demi si narsistik dalam hidup Anda. Hidup akan 100% tentang kebahagiaan, kesehatan, dan nilai-nilai inti Anda. Itulah mengapa melakukan no contact dengan si narsistik sangatlah penting karena Anda punya kesempatan besar menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.